Pendengar akan kita simak Manjada Wajada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Alhamdulillahirrabbilalamin, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada yang pada kesempatan pagi hari ini juga menyimak di laman YouTube kita di 102,2 Persada FM dan juga di laman Facebook kita juga ya. Dan Alhamdulillah pada pagi hari ini untuk Manjada Wajada Kamis tanggal 16 Maret 2023 atau tanggal 24 Sya'ban 1444 Hijriah, kita kedatangan energi baru, semangat baru, prestasi-prestasi baru dari adik-adik kita SMA MTA Surakarta yang akhir-akhir ini atau ini fresh from the open ya untuk informasinya, karena baru mendapatkan juara mendapatkan pagi hari ini 2 narasumber kita plus 1 guru pembina baru-baru ini mendapatkan kejuaraan, yakni kejuaraan internasional Karate Championship ESA Tunggal Piala Kemendikbud 2023. Layak kita angkat di Manjada Wajada tentunya, karena perjuangan mereka saya yakin tidak pendek, artinya bisa memberikan banyak inspirasi untuk kita semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini ada Mas Hasbi, Mas Hasbi Asid Diki. Ya, Asid Diki. Ini meraih medali emas atau juara 1 komite kelas kurang dari 67 kg, juara putra kejuaraan internasional Karate Championship ESA Tunggal Piala Kemendikbud 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Hasbi yang ini ya. Oke. Iya, Mas Hasbi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Kelas berapa sekarang? Kelas 11 IPS 2. Kelas 11. Kelas 11 IPS 2. Itu kelas 2 ya berarti ya. Kelas 2. Ya, kelas 11 IPS 2. Kemudian di sebelahnya ada Mas Muklis Dwi Angga. Ini meraih medali emas juga, alhamdulillah. Juara 1 komite kelas kurang dari 60 kg, juara putra kejuaraan internasional Karate Championship ESA Tunggal Piala Kemendikbud 2023. Mas Muklis sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, nggak boleh sakit ya. Ini para atlet-atlet kita. Artinya mungkin secara fisik harusnya jauh lebih sehat, kuat, semangat. Insya Allah ya, dibandingkan dengan yang lainnya. Baik, saya perkenalan terlebih dahulu dengan Mas Hasbi. Ini aslinya dari mana, Mas? Asli saya dari Tangerang. Tangerang? Tangerangnya mana, Mas? Tangerangnya itu letaknya itu di Kecamatan Minang, dekat perbatasan Tangerang Selatan dan Tangerang Kota. Tangsel ya, perbatasan itu ya. Tapi nggih-nggih terus nih, udah jadi Solo ini. Udah kebiasaan soalnya. Udah kebiasaan ya. Baik, kemudian kalau Mas Muklis aslinya dari mana? Dari Sragen. Sragennya mana ini? Sragennya Pelupuh. Pelupuh, wah nggak begitu jauh dari sini ya. Baik, jadi ini 2 representasi dari kemarin yang mendapatkan juara internasional ya, alhamdulillah. Tapi masih ada 3 ya, masih ada 3 atau 4 Mas delegasi kemarin? 4. Masih ada 4. Kenal kan? Bisa diperkenalkan mereka namanya siapa aja, Mas? Yang pertama namanya Amaroso Hania. Dapat medali apa kemarin? Dapat medali perak. Medali perak. 2. Baik, kemudian Amaros itu juara 1. Juara 1, medali emas ya. Baik. Terus Marcino Lukman Adi Nugroho. Siap. Itu medali emas juga. Yang ketiga Muhammad Krisna Kolbi Nur Pratama. Itu juara 2, medali perak. Iya. Terus yang keempat Muhammad Fakih Mustafik. Itu juara 2, perak juga. Mereka kelas 11 semua atau ada yang kelas 10 dan 12? Kelas 11 semua. Oh, kelas 11 semua kalian ya? Baik, pengennya sih kita datangkan semuanya ke sini, Mas. Tapi tempat kita terbatas kan? Salam ya nanti ya buat teman-teman ya. Tidak mengurangi rasa hormat sama sekali karena keterbatasan waktu juga ya dan tempat begitu. Nah, untuk Mas Hasbi ini kali keberapa mengikuti kompetisi seperti ini? Ini kali ketiga. Kali ketiga. Dapat dulu itu pernah sempat di Solo itu pertama kali. Itu dapat juara 2. Ya. Terus yang kedua itu di Sukoharjo. Sukoharjo itu dapat juara 1, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi lokal dan ini langsung melompat ke internasional ya. Wah, alhamdulillah. Baik. Kemudian kalau Mas Muklis kali keberapa mengikuti event? Ketiga juga. Oh ya. Yang pertama di Manahan dapat juara 2.
Lalu di Sukoharjo, di Kodim Sukoharjo dapat juara 1 dan alhamdulillah sekarang dapat juara 1 lagi. Baik, alhamdulillah. Ini jadi lokal ke internasional juga, benar ya. Iya. Artinya lompatan yang cukup jauh. Karena program kita ini di Manjada Wajada, Mas. Maknanya kalian tahu tentu lebih paham daripada saya. Ada pemaknaan seperti apa dari kata Manjada Wajada ini untuk Mas Hasbi, terutama dalam perjuangan meraih juara ini begitu. Kalau dari maknanya Manjada Wajada kan dari barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil lah dia. Nah, jadi dari kami tuh sebelumnya kan latihan banyak bersungguh-sungguh untuk mencapai targetnya supaya berhasil lah. Jadi kami itu kemarin latihan sampai seminggu itu 5 kali. Ya itu bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan itu. Baik. Ini informasinya sebenarnya jauh-jauh hari atau cukup mendadak, Mas Hasbi? Informasi lomba ini. Sebulan ya. Baik. Cukup mepet ya sebenarnya ya. Cukup mepet ya. Baik, kemudian kalau Mas Muklis sendiri memaknai Manjada Wajada untuk satu targetan ini gimana, Mas? Iya, Manjada Wajada menurut saya kan barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh ketika latihan hasil tidak akan mengecewakan. Begitu ya. Waduh, luar biasa. Baik. Kadang-kadang no pain no gain ya. Artinya mungkin bercapek-capek dulu, berlelah-lelah dulu, kemudian harus membagi waktu ini itu dan lain sebagainya, dan akhirnya Allah memberikan kesempatan untuk meraih juara ini. Begitu. Kerumitan atau keriuhan hamin seminggu barangkali atau hamin sebulan ini kalau Mas Hasbi sendiri yang dirasakan seperti apa? Repot banget nggak sih ngurus waktu dan lain sebagainya? Kalau dari saya sendiri tuh ngurus waktu untuk terkait soal latihan dan kegiatan sehari-hari itu agak susah. Soalnya kan dari saya sendiri kan juga ikut organisasi. Apa aja, Mas? Saya itu ikut organisasi GEMA dan OSIS. Waduh, baik. Jadi leadershipnya ada, kemudian jurnalismenya ada, dan kebetulan jadi atlet juga. Alhamdulillah. Dipertahankan ya. Mudah-mudahan nggak mandek sampai di sini. Artinya kalian sudah punya modal apa ya, Mas ya? Modal kultural sejak kecil seperti ini bagus banget. Kecil nggak leng ya, remaja lah ya. Mudah-mudahan tetap dipertahankan dan apa namanya? Ke depan meningkat terus mudah-mudahan ya. Siap. Begitu. Kemudian kalau Mas Muklis sendiri gimana, Mas? Ribet nggak ngurus waktu? Ya, kalau bisa dibilang ribet sekali. Latihan itu waktu sore. Jadi waktu sore itu kembali ke asrama itu kurang lebih jam 5:30. Jam 5:30 itu masih belum mandi, jadi harus membagi waktunya. Nah, sampai Jakarta pun waktu pendaftaran ulang namanya itu ada yang belum masuk. Jadi masih bisa mengurus. Ada ini ya, ada administrasi yang belum fix belum gitu ya. Begitu. Jadi kalau Mas Muklis sendiri ini ya, artinya sudah terbiasa juga ya dengan kondisi seperti ini. Dengan kondisi hektik seperti ini ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi pengalaman besar juga buat Mas Muklis ke depan. Lebih bisa lebih bisa memaknai keriuhan seperti ini. Ikut organisasi apa juga yang lain? Saya tidak ikut organisasi. Tidak, fokus jadi atlet. Gitu ya. Nggak apa-apa, karena masing-masing kita tuh punya latar belakang yang beda-beda begitu ya. Benar. Tapi insya Allah nanti tujuannya akan sama begitu. Kemudian kalau Mas Hasbi sendiri latar belakang suka dengan olahraga ini apa, Mas? Dulu itu pas latar belakang saya ikut olahraga ini tuh dulu pas SD kelas 3 itu saya pernah ikut karate juga. Oh ya. Pernah ikut karate. Terus sekitar sampai kelas 5 itu karena dari guru karate itu namanya Simpai. Simpainya itu meninggal. Oh ya. Jadi sempat berhenti juga. Terus alhamdulillah di sini tuh di SMA MTA ada ekstrakurikuler karate. Jadi mau nyoba ikut lagi lah. Oh ya. Gitu. Dari nyoba-nyoba akhirnya dapat kesempatan besar ya. Alhamdulillah ya. Baik, jadi memang sejak SD sudah ada background gitu ya, sudah ada latar belakang untuk menjadi alasan suka dengan karate begitu ya. Baik, kemudian kalau Mas Muklis sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri karena
Rasulullah itu mengajarkan umat muslim untuk wajib berkuda dan bergulat. Wah, karena itulah ya. saya memilih untuk mengikuti karate di SMA MTA. Ya, artinya ini ya apa namanya background olahraganya ya, yang dari Rasul ternyata sudah jauh-jauh hari mention kepada kita untuk keep our fisik gitu ya, yang kuat, dan akhirnya ini menjadi kesukaanmu juga gitu ya, Mas ya. Baik, kalau di SMA MTA durasi latihannya seminggu berapa kali biasanya, Mas? Kalau untuk normalnya itu, untuk normal tidak hari, contoh tidak ada event perlombaan kejuaraan, itu reguler ya. Ya, itu hari Jumat dan Ahad. Ya, dua hari, seminggu 2 hari, 2 kali. Tapi karena ada event itu biasanya jadi ditambah menjadi 4 sampai 5 kali. Wah, gitu ya. Jadi mendekati hari H biasanya memanaskan suasana. Tapi hatinya nggak panas ya. Biasanya kan olahraga seperti ini juga ada pengendalian emosi, pengendalian mindset, dan gimana caranya kita tetap semangat tapi kompetisinya tetap jalan gitu ya. Gitu ya. Kemudian Mas Muklis, makna juara ini bagi kamu sendiri seperti apa, Mas? Bagaimana memaknai dapat juara internasional ini? Berbicara soal juara, jadi langkah awal yang kita hadapi itu adalah perlombaan. Jadi saat perlombaan itu jangan mengharap kata juara. Yang penting ikhtiar, doa, tawakal. Nanti Allah yang memenangkan. Dan yang tak kalah penting dijaga hatinya. Karena percuma lomba juara tapi untuk sombong itu sia-sia. Masya Allah, baik. Jadi udah nggak anak kecil lagi sekarang ya. Sudah bisa memaknai seperti ini. Artinya alhamdulillah ini juga produk dari SMA MTA yang terus diajarkan kayak gitu terus ya, Mas ya. Setiap harinya ya. Juara dapet, alhamdulillah sekolahnya juga lurus, kemudian ngajinya juga terus jalan. Harapannya gitu ya, Mas Muklis ya. Kalau Mas Hasbi sendiri memaknai kejuaraan ini seperti apa, Mas? Kalau dari saya sendiri yaitu, kalau untuk dari makna juara, yaitu suatu keberhasilan atau suatu pencapaian atas kerja keras dan ikhtiar yang telah dilakukan. Dan jika kalian telah juara dan jangan jadikanlah juara itu untuk sebagai menyombongkan diri atau meninggikan diri, dan malah menjauhkannya kamu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu dia ya. Itu malah, jadi harapannya capaiannya dapat, tapi malah semakin mendekatkan diri ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baik, alhamdulillah nih teman-teman SMA MTA, representasinya kalian berdua ternyata sudah bisa memaknai hal seperti ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, Mas ya. Karena capaian kan tidak hanya mendapatkan kejuaraan olahraga seperti ini, bisa jadi ini saudara-saudara kita, bapak ibu kita, teman-teman kita yang ada di luar juga sedang dalam proses untuk meraih sesuatu begitu ya. Nah, mudah-mudahan kalau nanti sudah didapatkan akan dikembalikan lagi dulu kepada Allah, kemudian harapannya bisa menginspirasi saudara-saudara kita yang lain begitu ya. Pernah nggak Mas berdua mengikuti kompetisi seperti ini dan kemudian kalah begitu? Mas Hasbi sendiri? Dulu pernah pada saat di kejuaraan di Manahan Solo, itu tuh perebutan juara 1. Nah itu kalah. Terus itu gimana rasanya? Ya langsung ngedown aja gitu. Kayak mau at that time ya, waktu itu aja gitu ya. Kayak mau ngulangin lagi, kayak kenapa sih begini, kayak mau ngulangin lagi gitu. Tapi kalau dari kalah gitu kan juga sama aja kayak keberhasilan yang tertunda. Gitu. Jadi kalau misal gagal, sebenarnya itu Allah memberikan keberhasilan, tapi belum pada saat waktu itu aja. Begitu jadi ya? Waktu yang lain masih bisa. Baik. Dan mungkin nanti Allah ngerubah kesempatan lain pada platform yang lain, dan alhamdulillah malah saat ini di kejuaraan internasional ya, Mas ya, alhamdulillah. Jadi pernah tuh ngalami gagal ya. Pernah. Dan saat ini barangkali saudara-saudara kita yang ada di luar juga merasakan hal yang sama, adik-adik kita pun merasakan hal yang sama juga dan berusaha untuk bangkit ya, Mas ya. Bangkit secara elegan lah ya, dengan cara mengikuti lagi dan tidak macet, Mas. Karena pada kesempatan kali ini bisa jadi teman-teman seusia kalian masih pada sekolah, nanti bisa menyimak melalui rekaman kita di YouTube ya. Kalau saat ini adik-adik sedang merasa gagal, ini teman kalian pun juga merasakan hal yang sama, pernah merasakan hal yang sama, dan ternyata solusinya adalah
ya jadi motivasi ya Mas ya. Solusinya jadi motivasi untuk terus bergerak di berikutnya. Kemudian kalau Mas Muklis, pernah nggak Mas? Kekalahan itu biasa, namanya kompetisi, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Tapi ada kuotas sometimes we win, sometimes we lost. Terkadang kita menang, terkadang kita kalah. Karena kita umat muslim, kita ganti jadi sometimes we win, sometimes we learn. Dari situ kita belajar dari yang namanya kekalahan. Baik. Jadi nggak ada tuh yang namanya gagal sebenarnya, tetapi kita mendapatkan pelajaran, gitu ya. Pelajaran dari experiences dari teman-teman semuanya ya. Waduh, kalian tadi udah briefing ya? Ngomongnya bagus-bagus banget gitu ya. Nggak, artinya alhamdulillah representasi adik-adik kita nih, pemirsa dan pendengar ya. Nah, ternyata di usia mereka yang seperti ini saat ini sudah bisa memaknai. Mudah-mudahan tetap terjaga ke depannya ya. Kalau Mas Hasbi usia berapa sekarang? Usia 17. Mas Muklis? 17 tahun. 17 tahun juga ya. Seangkatan lahirnya sama. Karena kan ada juga kadang-kadang yang selisih setahun dan seterusnya begitu ya. 17 tahun sudah berada di capaian seperti ini, dan ini juga titik kalian menuju ke ranah pemuda ya. Udah nggak remaja lagi nih habis ini gitu ya. Sudah transformasi ke ranah kepemudaan juga begitu. Dan tema kita pun pagi hari ini adalah pemuda syiar lewat olahraga. Bagaimana kalian berdua Mas memaknai kita tuh bisa kok sebenarnya syiar lewat berbagai ranah dan khususnya lewat olahraga. Mas Hasbi sendiri gimana tanggapannya? Syiar dakwah ya. Jadi tuh jadi kan kayak pernah kan Rasul kan untuk olahraga sangat ditekankan ya. Iya, sangat ditekankan untuk bela diri dan berkuda. Nah, itu juga bisa dijadikan motivasi untuk meningkatkan untuk kapasitas diri ya. Iya. Untuk terus syiar. Iya, untuk terus syiar untuk supaya meningkatkan dakwah. Nah, itu untuk dia. Baik, kemarin guru kita juga sempat menyampaikan di olahraga, mungkin badminton ya, salah satu atlet kita yang internationally, Mas Ahsan ya, yang selalu merepresentasikan sebagai pemuda muslim juga yang di ranah internasional begitu. Kalau Mas Muklis sendiri gimana memaknai olahraga sebagai dakwah? Oh, bisa juga. Contohnya misal kita berkelayak umum, kita beraktivitas menggunakan dakwah, tidak hanya menggunakan lisan tapi bisa menggunakan aktivitas juga. Misalnya kita makan dengan tangan kanan itu bisa jadi dakwah. Betul. Ini dari mana kok sopan sekali bicaranya, bisa seperti itu. Makanya dengan sopan sekali itu dari mana? Dari SMA MTA. Mantap Mas. Harus ya, kita kan agen semua ini ceritanya gitu ya, agen untuk syiar kebaikan. Jadi kemarin lombanya di mana tuh Mas Hasbi? Di Gor Ciracas Jakarta Timur. Oh, ke Jaktim semuanya ya teman-teman ya. Artinya kalian rombongan bareng-bareng ke sana begitu, dan akhirnya ada official juga ya tentunya ya, yang mendampingi kalian juga. Mas Rifki ya, Mas Rifki. Kemudian ada lagi yang mendampingi? Dari Pak Sugeng Simpei. Pak Sugeng Simpeinya ya. Baik, nanti kita ngobrol sama Mas Rifki juga sebagai guru olahraga di SMA MTA. Perspektif beliau seperti apa, dan kita juga pengen tahu kegiatan kalian selama di SMA itu seperti apa aja begitu. Kemudian Mas Muklis kemarin di sana ketemu berapa delegasi? Total berapa yang datang ke sana? Kurang lebih kalau pas upacara karate itu pembukaan itu 1.000 peserta, tapi di datanya itu kurang lebih 2.000-an peserta. Wah, luar biasa, di 2.000 peserta ya. Artinya kalian tanding itu durasi berapa lama untuk masing-masing kategori? Mas kalau Muklis? Kategori SMA itu kurang lebih 1 menit. Kalau yang kejuaraan untuk mahasiswa itu sampai ada yang 2 menit, 3 menit itu. Baik. Artinya kalian nunggu tuh dari pagi sampai malam ya? Selesai mulainya pukul berapa, selesainya pukul berapa? Mulainya itu jam 3 sore. Selesainya itu kurang lebih jam 4 sore. Oh, selesai eventnya? Eventnya itu jam 4 sore. Berapa hari sih di sana? 4 hari, dari 4 hari. Rabu sampai Minggu. Oh gitu. Artinya setiap hari itu kalian tanding terus nggak?
Latihan ya. Iya, latihan. Untuk tandingnya mungkin sehari. Iya, hari Minggu aja. Oh begitu, baik. Menarik, artinya itu pesertanya juga cukup banyak ya lah ya. Iya, untuk kelas itu. Kemudian teman-teman sudah ada capaian seperti itu. Saat diumumkan atau saat ditentukan kalian sebagai juara atau mendapatkan medali emas, kali pertama yang kamu pikirin itu apa? Mas Hasbi apa? Kali pertama yang saya pikirkan malah ke orang tua. Orang tua ya? Iya. Soalnya kan dari orang tua kan yang udah nge-support juga, yang support, yang udah ngebantuin dari berjalannya lomba ini juga. Ya, orang tua sempat ikut nggak kan? Ikut. Oh, sempat ikut. Nyusul ke sana kan, Tangerang kan ya, jauh ya. Wah, dapat asupan tambahan Mas. Artinya semangat tambahan dari orang tua karena cukup deket ya di sana ya. Menunggu, tapi pada waktu tertentu mungkin juga malah grogi juga gitu ya. Tapi sempat ditunggu ya kemarin ya. Alhamdulillah. Kali pertama yang dirasakan Mas Muklis apa mendapatkan juara kemarin? Langsung mau ngabarin orang tua. Jadi lomba kemarin itu dari SMA tidak diperbolehkan membawa HP. Nah, jadi pas menang langsung cari teman pinjam HP dong buat ngabarin orang tua saya. Gitu ya. Baik, karena nggak boleh bawa HP itu maksudnya aturan dari SMA kita ya. Iya. Baik, karena banyak manfaatnya tuh kalian nggak bawa HP sebenarnya ya. Karena kan kalian kondisi fragil ya di sana ya. Artinya kondisi yang cukup sensitif. Biar lebih fokus nggak usah pakai HP gitu ya. Wah, itu menarik itu artinya. Dan toh kebiasaan setiap hari juga nggak bawa HP kan. Bener. Di SMA MTA. Alhamdulillah. Jadi kalian bisa fokus ya. Jadi tahu betul apa tujuan kamu datang ke sini dan apa tujuan kamu diberangkatkan untuk menjadi delegasi dari SMA MTA begitu. Kemudian kalau latar belakang keluarga gimana, Mas Hasbi? Adakah di keluarga juga atlet juga gitu? Enggak. Gimana? Kalau dari orang tua tuh dulu orang tua itu sekarang kerja di perusahaan vegan. Gitu ya. Orang tua ayah kerja di perusahaan vegan, untuk ibu kerja di perusahaan pabrik baut. Oh begitu. Iya. Baik. Jadi nggak ada latar belakang olahraga sama sekali ya. Kamu anak keberapa Mas Hasbi? Anak kedua. Anak kedua. Iya. Anak kedua. berapa saudara? Dari dua bersaudara. Dari dua bersaudara. Dari kakak adik ya. Iya. Adiknya kamu ya. Artinya Mas Hasbi nggak ada latar belakang olahraga sebenarnya. Nggak ada. Tapi ada kesempatan oleh Allah untuk di ranah ini. Kalau dari Mas Muklis sendiri gimana? Tidak ada juga, tapi saya punya kakak yang dari alumni SMA juga. Ikut karate juga dulu? Tidak. Enggak. Perempuan. Oh perempuan ya. Baik. Tapi keluarga support ya Mas ya? Iya, support. Alhamdulillah. Jadi begitu kalian dapat juara, akhirnya bisa mengabari keluarga dan menjadi euforia tersendiri. Tetapi kalian tidak melupakan bahwa tadi ya di awal ini adalah kesempatan yang diberikan Allah untuk syiar, begitu ya, sebagai mumpung masih muda gitu ya, mumpung masih muda dan dimanfaatkan betul untuk kegiatan syiar seperti ini. Kemudian meskipun cita-cita itu atau ekspektasi cita-cita itu nanti suatu saat bisa berubah-berubah, tapi sampai dari titik sini Mas Hasbi sudah punya ekspektasi nggak ke depan, pengen fokus apa begitu ke depan? Kalau untuk fokusnya itu memfokuskan diri di bidang akuntansi. Akuntansi? Iya. Apa kaitannya? Memang suka di bidang akuntansi juga ya? Iya. Atau pernah mengikuti olimpiade juga? Belum. Oh belum. Ini lagi coba-coba OSN ekonomi juga sih. Mudah-mudahan ya. Amin. Mudah-mudahan diberikan kelancaran ya. Amin. Artinya mumpung masih muda, energi cukup kuat. Meskipun muda itu nggak terpaut usia ya. Iya. Semangat muda itu selalu itu yang menjadi parameternya. Jadi saat ini olahraga udah dapet nih. Iya. Kemudian kamu suka di bidang akuntansi juga. Iya, benar. Gitu. Saat ini ikut 2 organisasi. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Amin. Tapi ke depan kamu memang pengen fokus di akuntansi ya? Iya. Begitu ya. Jadi kalau mungkin ekspektasi kuliahnya di bidang akuntansi. Iya. Begitu ya. Siap. Amin. Amin, diamini sekarang ya. Baik, kemudian kalau Mas Muklis sendiri? Ekspektasi cita-cita ingin meneruskan
pekerjaan ayah sebenarnya. Oh gitu ya. Iya. Ini jarang nih. Artinya anak yang pengen teruskan orang tua tuh nggak banyak loh Mas. Apa di bidang apa? Selepan. Oh gitu ya. Iya. Waduh, wah menarik nih. Artinya di bidang usaha sendiri ya Mas ya. Ada usaha apa orang tua? Selepan apa? Iya, pabrik selepan, pabrik beras. Pabrik beras. Iya. Oh begitu. Di daerah mana Mas? Daerah Plupo juga. Plupo. Ya. Baik, menarik. Kalau suatu saat ada kesempatan untuk kuliah, pengen di bidang apa? Di bidang bisnis. Bidang bisnis. Ya. Gak jauh dari Selepan. Harus dikembangkan ya Mas ya, mumpung sudah dibuatkan begitu. Ini menarik Mas, karena banyak orang tua yang sudah sukses, suksesinya nggak sukses. Suksesi artinya pengkaderan ke anak-anaknya bisa banyak yang nggak sukses gitu ya. Tetapi alhamdulillah Mas Muklis ternyata punya ekspektasi untuk meneruskan usaha orang tua. Baik, mudah-mudahan lancar juga ya Mas ya. Juaranya lancar, syiarnya lancar, kemudian mudah-mudahan meneruskan usaha orang tuanya juga dimudahkan. Jadi kalau Mas Muklis pulang bantu-bantu di Selepan nggak? Iya. Iya Mas. Iya. Ngapain sih kalau bantu? Kadang-kadang itu kalau pulang muat beras. Oh ya. Kadang-kadang sampai kalau kira-kira truk itu muat 125 sak itu muat. Ikut angkat-angkat ya? Nggak, jadi pakai mesin gitu. Pakai mesin, nanti mesinnya bisa jalan ke atas, berasnya itu nanti dijatuhkan. Artinya ikut ngoperatorin kan? Iya. Iya. Begitu ya, waduh, alhamdulillah. Jadi sudah terbiasa ikut orang tua juga begitu ya. Baik, kemudian ada nggak tokoh idola kalian yang mungkin bisa menjadi pemantik kalian untuk untuk terus bersemangat, terus berkarya, terus belajar begitu. Kalau dari Mas Hasbi? Kalau dari saya sih Muhammad Al-Fatih. Karena beliau ya punya pendirian yang tinggi banget gitu loh. Makanya dari saya ya termotivasi untuk mengikuti jalan jejaknya beliau. Gitu. Baik. Ya, itu idolanya anak-anak SMMTK itu kan. Oke, dari Mas Muklis. Kalau saya sudah tentu Rasulullah SAW. Iya. Ya, karena sifatnya itu yang untuk seluruh umat Muslim sebagai risalah bagi manusia, itu bisa jadi inspirasi bagi saya. Komplit ya tentunya ya kalau beliau ya. Siapapun idola kita, mudah-mudahan kita bisa mengikuti langkah-langkahnya ya. Bisa mengikuti kita mendapatkan inspirasi dari mereka dan terus kita kembangkan begitu. Kemudian kalau dari mas-mas berdua, ini kan masih kelas 11, masih punya kesempatan lagi untuk menorehkan prestasi begitu. Ada kompetisi terdekat nggak yang sudah ada di depan mata, Mas Hasbi? Ada. Dari karate juga. Itu tuh kompetisi nasional karate di Solo. Di Solo ya? Iya, di Sritek. Oh iya, nggak jauh. Mudah-mudahan persiapannya jauh lebih ini ya, lebih serius ya. Amin. Mas Habibi sama mungkin, atau ada event yang lain yang mungkin sudah siap di depan mata? Sama juga. Sama event ya. Karate juga. Ya, karena ini kalian itu satu circle ya kalau di sekolah ya. Berlima terus gitu ya. Berenam ya? Berenam atau berlima? Berenam ya. Berenam terus ya. Tapi sebenarnya karatekannya lebih dari 6 kan? Lebih dari 6. Berapa Mas total? 21 per angkatan. Itu tiga angkatan itu. Dua angkatan. Karena kelas 12 sudah tidak boleh ekstra. Gitu ya. Fokus ujian. Udah fokus ujian ya, fokus persiapan untuk mau kuliah atau mau nggak kuliah ke depannya gitu ya. Baik, sudah mau menentukan arah hidupnya mau dibawa kemana. Artinya kelas 10 dan kelas 11 itu ada 21. Dan itu setiap angkatan kan beda-beda juga ya tentunya ya. Mungkin pas ada banyak orang, ada juga yang sedikit begitu. Jadi sebelum kalian berangkat itu sudah sudah ada seleksi dulu di tingkat internal atau bagaimana? Iya, diseleksi dulu. Jadi yang ikut ke Jakarta itu bagi siswa yang pernah menjuarai juara 1 di kejuaraan Solo yang diikuti sebelumnya. Jadi tidak sembarangan orang ikut ke Jakarta untuk lomba, tidak. Baik, alhamdulillah. Jadi mas-mas
2 ini dan 21 lainnya yang ada di SMA MTA sudah menjadi satu keluarga sendiri ya. Artinya ketika ada teman kalian yang belum mendapatkan kesempatan untuk meraih juara, mudah-mudahan kalian bisa menyampaikan message bahwa ini juara bersama kok gitu ya. Harapannya gitu ya. Artinya bisa membesarkan hati teman-teman kita juga begitu. Dan dari ke-21 itu fokus karateka saja atau mereka kayak Mas Hasbi ikut kegiatan yang lain? Banyak juga ya. Organisasi. Gitu ya. Banyak ya. Banyak sekali. Artinya mereka sebenarnya juga bisa meraih prestasi dari berbagai lini yang sudah siap dipilih di SMA MTA gitu ya. Baik, Mas Hasbi, pesan apa yang ingin kalian sampaikan atau Mas Hasbi sampaikan kepada pendengar, pemirsa yang ada di rumah atau teman-teman yang ada di rumah agar mereka bersemangat seperti Mas Hasbi? Silahkan. Untuk pesan dari saya yaitu tetap bersemangat aja untuk lebih baik ke depannya. Karena hidup ini untuk berjihad di jalan Allah. Oleh sebab itu berjihadlah untuk Allah dan janganlah menyerah. Ya, baik. Terima kasih Mas Hasbi. Kemudian pesan Mas Muklis apa untuk teman-teman atau pemirsa dan pendengar di rumah? Dari saya tetap semangat dan terus berusaha. Siap. Tetap semangat, terus berusaha, tetap nyelep beras. Menarik nih Mas Muklis, kapan-kapan diulik lagi, seru nih. Seusia mas-mas berdua, tapi sudah punya perspektif yang lain ya terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Jumpa lagi insya Allah di kesempatan yang lain pada kejuaraan-kejuaraan yang lain juga begitu ya. Sehat-sehat terus Mas Hasbi dan Mas Muklis. Amin. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Amin. Habis ini sama Mas Rifki saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, menarik sekali apa yang sudah kita obrolkan bersama Mas Hasbi dan juga Mas Muklis yang baru-baru ini mendapatkan kejuaraan internasional untuk karate. Dan insya Allah jumpa lagi di kesempatan yang lain. Dan habis ini di sesi yang kedua kita ngobrol dengan Mas Rifki selaku guru olahraga di SMA MTA. Bagaimana perspektif Mas Rifki terkait dengan adik-adik yang bergabung di kejuaraan-kejuaraan seperti ini. Dan mohon maaf tadi sebenarnya Mas ada beberapa pertanyaan yang belum sempat tersampaikan. Mungkin nanti saya sampaikan ke Mas Rifki untuk bisa dijawab juga. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita rehat dulu untuk menyimak beberapa informasi berikut ini. Kita SMA MTA yang baru-baru ini mendapatkan kejuaraan internasional untuk karate dan mendapatkan piala atau juara 1 ya, artinya medali emas yang mereka sudah dapatkan. Tapi berenam punya raihan masing-masing. Nah, telah hadir juga di tengah-tengah kita Mas Rifki selaku guru olahraga dari SMA MTA Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Rifki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama gak jumpa, brother? Sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Mas Firman gimana ini? Alhamdulillah sehat. Mendampingi adik-adik kita sebagai guru olahraga di SMA MTA, khususnya karate, Mas, meskipun ada SMP-nya juga begitu. Bagaimana ceritanya akhirnya adik-adik kita mendapatkan kesempatan-kesempatan yang besar untuk meraih kejuaraan seperti ini, Mas Rifki? Oke, ini untuk pertama kalinya anak-anak setelah pandemi khususnya ini setelah pandemi ekstra sudah mulai bisa jalan. Ada dari pelatih baik itu karate maupun pelatih yang lain banyak undangan gitu. Jadi undangan dari swasta atau kodim seperti itu dari pelatih kemudian didelegasikan ke sekolahan seperti itu. Baik, tadi adik-adik sempat cerita di angkatan ini ada 21 Mas. Ada 21 keluarga besar karate SMA MTA begitu. Bagaimana bentuk kebersamaan mereka? Kemudian kebersamaan mereka Mas bisa disampaikan ke pendengar dan pemirsa. Artinya kadang-kadang kan ada tuh yang didelegasikan dan juara, tapi ada yang belum sempat gitu. Tapi tadi katanya ada yang ikut organisasi lain yang mungkin bisa ikut kejuaraan di sisi yang lain. Gimana Mas Rifki? Untuk delegasi utamanya anak-anak kita itu atas dasar rekomendasi pelatih. Dari kalangan ekstrakurikuler nanti kita latih di sana. Itu untuk anak-anak kira-kira yang semangat berlatih kita kirimkan. Kemarin waktu di Manahan sama Sukoharjo itu kita berangkatkan semua. Dari situ yang dapat emas
sudah pasti dapat tiket ya. Dapat tiket ya, ke jenjang berikutnya. Ya, tapi ada beberapa itu 2 tambahan itu yang benar-benar anak yang semangat. Akhirnya rekomendasi dari pelatih juga. Oh begitu. Iya. Baik. Artinya sebenarnya semua punya kesempatan. Tapi hukum alam tetap jalan ya Mas ya. Bener. Itu di organisasi manapun pasti gitu ya. Artinya yang serius ya, yang sungguh-sungguh itu yang diprioritaskan untuk berangkat. Bener. Gitu. Iya. Kalau kemarin waktu ke Jakarta ya Mas ya. Iya. Itu Mas Rifki ikut? Tidak. Hanya SMP-nya saja yang hanya ikut. SMP-nya gitu saja. ya. Karena memang mungkin dibatasi juga ya kuotanya ya. Benar. Baik. Selain karate sebenarnya apa saja Mas yang ada di SMMTA? Untuk ekstrakurikuler di SMMTA itu kurang lebih baik itu olahraga maupun non olahraga itu kurang lebih ada 40-an. Wah, 40. Iya. Untuk olahraga sendiri kita juga punya banyak cabang olahraganya. Yang pasti ini karate, ada bela diri, taekwondo sama pencak silat. Kebetulan sebelum karate ini kita berangkat ke Jakarta, taekwondo kemarin di Tangerang juga. Alhamdulillah juga dapat medali. Untuk pencak silat insya Allah besok Jumat ini berangkat ke Jurda Solo. Ke Jurda itu kalau nanti itu berarti ini ya apa namanya linear dengan mungkin kalau di yang kesenian FLN apa itu itu ya artinya ini program reguler ya Mas ya, reguler dari kementerian. Beda. Esa Unggul ini kemungkinan 2 kali nih. Oh 2 kali ini gitu ya. Karena kan Kemendikbud kan yang menyelenggarakan kan. Baik. Luar biasa, menarik. Kemudian Mas Rifki sendiri dulu alumni SMMTA. Iya. Tahu betul keseharian adik-adik itu seperti apa begitu. Kemudian gimana caranya agar adik-adik ini yang mengikuti kompetisi mereka tetap seimbang begitu Mas. Seimbang di sekolahnya, belum lagi nanti di asramanya, belum organisasinya yang tadi Mas Hasbi aja ikut 3 organisasi gitu. Gimana mereka agar tidak kehilangan energi lah begitu Mas. Jadi anak-anak itu pinter-pinter mengatur waktu. Yang pertama pasti kewajiban anak itu sekolah. Yang kalau di asrama juga nanti ada kegiatan di sekolahan juga. Untuk ekstrakurikuler itu kan tambahan saja. Nah itu kalau ada tambahan, kalaupun nanti dia masuk di prestasi, ada perizinannya juga. Perizinan baik itu ke asrama maupun ke sekolahan seperti itu. Baik. Tambahan ini kadang-kadang malah yang membuat bersinar adik-adik ya Mas? Iya. Iya kan? Iya. Makan bikin semangat itu malah ekstrakurikuler. Betul. Mas Rifki sendiri alumni dari keguruan olahraga juga. Iya. Punya peluang nggak Mas kalau kejuaraan-kejuaraan seperti ini menjadi tiket untuk suatu saat menjadi rekomendasi diterima di FKIP olahraga begitu Mas? Salah satu pertimbangan juga seperti ini, sertifikat kejuaraan-kejuaraan, apalagi nanti yang dilihat itu sertifikat tingkatannya. Itu baik dari yang penyelenggara swasta itu nanti itu kedudukannya seperti internasional, nasional atau dari pendidikan itu sendiri. Nilainya beragam. Iya, nilainya beragam. Baik, dan bisa nggak multilinearitas? Artinya Mas Hasbi tadi menyampaikan dapat kejuaraan di bidang olahraga nih. Iya. Tapi pengennya di akuntansi. Bisa nggak nilainya itu tetap ada atau harus linear sesuai dengan yang dituju begitu? Itu sesuai yang dituju. Sesuai. Iya, Mas Hasbi itu kan mau ke akuntansi gitu. Ya, itu tadi ada tesnya sendiri. Ya, kalau di olahraga ada tesnya sendiri gitu. Oh begitu. Tapi kejuaraannya ini tetap ada manfaatnya nggak kira-kira nanti? Untuk anak-anak pasti ada. Pasti ada. Kalaupun nanti ketika kuliah di akuntansi dia masih bisa untuk mengembangkan diri di karatenya, bisa ikut kepelatihan atau ikut di kejuaraan kompetisi yang lain. Iya, antar mahasiswa itu kan nanti ada lagi. Baik. Ya, artinya mereka juga saat ini sedang memanfaatkan waktu ya Mas ya. Passionnya di bidang karate ya udah disalurkanlah di sana. Dan akhirnya mendapat pengalaman yang luar biasa seperti ini. Kemarin tadi disampaikan kemarin tuh 5 hari ya Mas ya di Jakarta. Iya, 5 hari. 5 hari. Artinya untuk adik-adik yang didelegasikan seperti ini memang ada izin khusus juga dari SMA. Iya, ada izin. Jadi ada 5 hari. Sebenarnya itu kan kejuaraannya itu 3 hari. Karena 5 hari itu ada technical meeting sama timbang badan dulu. Nah, jadi dari asrama dan sekolahan pasti sudah mengizinkan
untuk 6 hari lah, 6 hari karena pulang anak-anak itu pulang sampai Solo itu Senin pagi, jadi harus izin 1 hari lagi untuk istirahat dia. Baik, ini sekaligus memberi gambaran Mas Rifki kepada para orang tua mungkin yang ada di rumah. Ternyata SMA MTA memberikan peluang yang sebegitu besar untuk adik-adik kita yang punya passion yang sangat beragam. Ternyata terfasilitasi juga di SMA MTA begitu. Jadi selain olahraga tadi apa aja Mas ekstranya? Ekstra untuk putra putri sebenarnya ada. Untuk ada tata boga, ada juga ya? Iya, sinematografi, desain grafis, karawitan, jadi main gamelan seperti itu ya. Apalagi itu termasuk OSIS, jurnalistik, OSIS ya? Iya. OSIS, kalau OSIS kan masih di organisasinya. Kalau ini kan untuk ekstranya. Iya. Baik. Jadi tinggal pilih nih sebenarnya begitu ya. Iya. Baik Mas Rifki. Kemudian untuk adik-adik ini kan tadi informasinya sedang persiapan juga untuk kompetisi berikutnya. Iya. Kompetisi berikutnya sudah persiapan lagi. Kemudian mudah-mudahan diberikan yang bagus juga untuk kedepannya Mas Rifki, dan alhamdulillah ini kita coba sedikit menyapa yang ada di ini ya, yang ada di laman YouTube kita, di Facebook kita juga mungkin, ataupun yang ada di WhatsApp dan SMS. Saya ingin melihat dulu ini. Banyak banget yang sudah memberikan komentar-komentar positifnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat ya Mas Rifki ya. Menjadi penyemangat untuk siapapun yang saat ini sedang berjuang. Kita bisa meraihnya dengan usaha yang masing-masing begitu. Kalau Mas Rifki sendiri melihat, sebelum saya bacakan nih Mas, perjuangan mereka seperti apa sih? Perjuangan anak-anak itu juga tidak mudah karena itu tadi membagi waktu dari asrama ke sekolah, dari sekolah ke asrama, terus perizinannya atau kegiatan asrama juga tidak sedikit Untuk nambahin aja, tadi Hasbi dan Muklis menyampaikan setelah Lebaran ini ada Solo Open. Sebenarnya masih ada 2 atau 3, salah satunya juga O2SN. Iya, itu juga resmi itu dari Kemendikbud itu, malah poinnya lebih besar itu nanti ya. Tuan rumah mereka. Iya. Untuk O2SN itu nanti kita juga persiapan di sana juga itu. Nah, mudah-mudahan yang terbaik juga ya Mas ya. Saya coba sapa dulu ini Pak Supomo yang ada di Kota Tangerang sedang menyimak. Wah, ini atletnya nih. Tangerangnya ya. Mas Pak Setiono, Abdul Ghani, Pak Umar, alhamdulillah barakallah. Kemudian Ibu Sukma dari Riau menyimak, kemudian Ibu Rina dari Kota Tangerang juga menyimak, Ibu Siti semangat terus untuk adik-adik dan Sivitas Akademika di SMA MTA, Ibu Sri Kurniawati dari Tangerang menyimak juga, kemudian Pak Anto ikut menyimak, Pak Sukarman alhamdulillah sukses, semoga tambah berkah, amin. Pak Joko di Tangerang juga menyimak, Pak Eko semoga regenerasi dakwah semakin berkembang, begitu Mas Rifki katanya, amin. Kemudian Pak Suliono terima kasih sudah bergabung. Kemudian Ibu Nur Janatun Naim sukses selalu, semoga SMA MTA mencetak generasi beriman. Kenal ya? Tetangga. Oh, tetangga. Ibu Daryati Tangerang menyimak lagi, Ibu Mary sukses selalu untuk semuanya, tetap semangat. Ibu Rina tetap semangat semuanya, sukses. Kemudian Ibu Siti Khotimah maju terus pantang mundur, sukses. Kemudian Pak Suryanto selamat mas berdua dan Bapak Guru yang mendapatkan prestasi bersama ini. Ibu Hanifah, alhamdulillah berkah untuk semuanya, dan masih banyak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu Mas Rifki. Alhamdulillah. Tentunya ini menjadi kebanggaan bersama dan kebahagiaan bersama. Sebelum diakhiri, apa pesan Mas Rifki selaku bapak, selaku guru, selaku kakak? Nek bapak belum cocok ini kelihatannya untuk Mas Hasbi dan Mas Muklis ya. Selaku guru lah ya, agar adik-adik ini tetap bersemangat Mas Rifki. Semangat tidak sekadar mendapatkan juara, tetapi juga sebagai bentuk syiar sebagai pemuda ini. Monggo Mas. Untuk anak-anak baik itu karate atau di prestasi yang lain, jangan berbangga. Ini baru permulaan kalian dakwah khususnya di bidang olahraga. Tetap semangat, jangan pantang menyerah, selalu berproses, etika dan attitude selalu dijaga.
itu. Baik. Ya. Terima kasih Mas Rifki. Sama-sama Mas Firman. Insya Allah jumpa lagi ya di kesempatan lainnya. Insya Allah. Ini dampingin adik-adik juara terus ini Insya Allah Mas Rifki dan timnya ya. Insya Allah. Mas Rifki, Mas Bobi, kemudian sampai Sugeng dan lainnya. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Ustadz Lardi juga sehat terus. Mudah-mudahan Bapak Kepala Sekolah kita yang baru, mudah-mudahan terus memberikan motivasi yang luar biasa ke kita semuanya. Ustadz Lardi itu berarti ayahnya Mas Umar. Ustadz Larmin, ya. Maksud kami Ustadz Larmin itu ayahnya Mas Umar. Iya. Yang Mas Umar dulu juga sering tampil di sini, Mas. Benar. Alhamdulillah. Baik. Artinya kader-kader kita mudah-mudahan tidak terputus ya. Iya, Insya Allah. Sehat terus sekali lagi Mas Rifki, Ustadz Larmin dan semuanya saja yang terlibat dalam kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dan pemirsa, luar biasa energi besar pagi hari ini, mudah-mudahan menular ke kita semuanya. Insya Allah jumpa lagi di kesempatan yang lain untuk program Manjada Wajada. Dan pendengar, subscribe dan follow berbagai sarana media sosial Persada FM. Saksikan juga siaran kami via YouTube maupun Facebook di akun 102,2 Persada FM. Dapatkan pula informasi lengkap kaitannya dengan program Jihad Pagi, baik edisi maupun tema brosur. Di Instagram kami di @persadafm, dan serta berbagai kabar terkini ya bisa Anda simak di laman website kami di www.persadafm.com. Saya undur diri. Terima kasih perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.